Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Oke, alhamdulillah. Hanimah sudah sehat? Ya, sudah sehat. Oke. Aulia, silakan dipimpin doa terlebih dahulu untuk mengawali pelajaran di hari ini. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Semoga pembelajaran hari ini lancar sampai selesai dan juga ilmunya kalian dapatkan. Oke, selanjutnya sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Untuk Ari hadir? Oke, hadir. Untuk Arika? Oke, hadir. Untuk Fitri? Alhamdulillah hadir. Untuk Harida? Oke, hadir. Untuk Fitri? Hadir. Kemudian Aulia? Hadir. Kemudian Hanimah? Hadir. Oke, kemudian Hafid? Hadir. Alhamdulillah di pembelajaran pagi hari ini kita semuanya lengkap. Ibu minta kalian semua nanti antusias dalam pembelajaran. Ketika ada yang bingung silakan disampaikan, ketika ada yang masih ingin ditanyakan, ditanyakan. Nah, ada yang masih ingat nggak? Kita kemarin mempelajari tentang apa sih? Kita kemarin belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, Hafid, silakan dijawab. Ya, benar sekali Hafid. Kita kemarin belajar tentang konsep mall. Mungkin ada di sini ada yang bisa menambahkan sedikit tentang konsep mall itu apa. Kemudian ketika mall kita akan mengubah volume bagaimana ataupun ke jumlah partikel bagaimana. Ya, Halida, silakan dijawab. Ya, benar sekali jawaban dari Halida ya. Jadi kemarin kita belajar tentang konsep mol. Ketika kita akan menjadikan volume, kita cukup mengalihkannya tergantung keadaannya, yaitu STP ataupun RTP. Ketika STP kita cukup mengalihkan dari 22,4. Nah, untuk pembelajaran kemarin Ibu rasa kalian sudah paham karena dari penugasan yang sudah Ibu berikan juga sudah bagus semuanya, sudah baik, sudah Ibu koreksi. Hanya sedikit kesalahannya mungkin kalian salah hitung, tetapi untuk konsepnya Ibu yakin kalian semuanya paham. Nah, untuk hari ini ada yang sudah tahu apa yang akan kita pelajari? Iya, Ari, silakan dijawab. Nah, Ari bagus, Ari sudah bagus sekali, Ari sudah mencoba menjawab tapi masih salah ya jawabannya. Mungkin ada yang bisa membenarkan. Iya, Arika. Nah, Ibu sedikit kasih clue ya. Hari ini kita akan belajar. Mungkin kalian sudah melihat di sini ada yang bening-bening, kemudian keruh, kemudian yang warna hitam. Kalian bisa menebak nggak dari yang di sini apa sih yang akan kita pelajari? Baik, betul Hanimah. Betul, jadi kita hari ini akan mempelajari tentang koloid. Untuk lebih jelasnya, silakan setelah ini kalian menonton video yang sudah Ibu berikan. Kalian amati, silakan diamati untuk videonya. Nah, nanti kita bahas bersama-sama setelah kalian menonton videonya. Belajar kimia, materi koloid, dengarkan kami bernyanyi. Koloid itu campuran bersifat heterogen. Koloid letaknya ada di antara larutan juga suspensi. Ada 8 jenisnya koloid. Dilihat dari fase dan medium. Ada fase terdispersi juga. Ada medium berdispersinya. Buih padat, buih cair, emulsi padat, emulsi gas, sol padat, sol cair, emulsi cair, dan yang terakhir aerosol. Buih cair contohnya busa sabun, batu akung contoh buih padat, aerosol contohnya ya debu, emulsi padat
kalian tadi sudah lihat videonya ya. Kalian sudah lihat video tentang koloid. Di situ juga sudah dijelaskan koloid, kemudian jenis-jenis koloid. Di sini Ibu akan menerangkan sedikit. Mungkin ada yang sudah tahu koloid itu apa? Nah, Arika dijawab dari video tadi, kalian menangkap apa? Oke, terima kasih Arika sudah mau menjawab, sudah memberanikan diri untuk menjawab. Jadi yang Arika tahu koloid itu ininya berkaitan dengan susu. Ya benar. Kemudian ada yang bisa menambahkan? Oke, karena tidak ada yang menjawab, Ibu tunjuk ya dari Hanimah. Nah, jawaban dari Hanimah juga benar, bisa melengkapi jawaban dari Arika. Jadi koloid itu merupakan, nah jawabannya benar. Jadi koloid adalah suatu campuran yang merupakan pembatas antara larutan dan juga suspensi. Nah, benar di sini ada koloid. Jadi koloid merupakan campuran, benar campuran yang membatasi antara larutan dan juga suspensi. Nah, di sini ada larutan. Apa sih sifat dari larutan itu? Ibu kasih contoh. Tapi sebelum Ibu kasih contoh, kalian lihat ke sini dulu. Di sini ada air putih, kemudian di sini ada air susu, dan yang terakhir juga ada kopi. Nah, dari kalian ada yang bisa menjawab. Ini merupakan contoh. Ya, dari Hafid silakan menjawab. Nah, benar sekali Hafid. Jawabannya, jadi dia sudah sedikit berpikir tentang koloid. Jadi air ini merupakan contoh dari larutan. Kenapa sih contoh dari larutan? Di sini Ibu terangkan sedikit. Kemudian larutan mempunyai sifat yang pertama adalah homogen, yaitu tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop. Kemudian partikelnya berukuran lebih dari 1 mm, kemudian terdiri dari satu fase dan juga stabil dan tidak dapat disaring dan juga jernih. Nah, ini terlihat pada air putih. Dia jernih, kemudian dia tidak dapat dibedakan antara fase pendispersi dan terdispersi. Jadi air putih ini merupakan salah satu contoh dari larutan. Contoh yang lain dari larutan adalah larutan gula. Ketika gula kalian larutkan di dalam air panas, itu juga contoh dari larutan. Nah, selanjutnya koloid. Koloid juga punya sifat, yaitu dia punya dua sifat. Yang pertama, dia bersifat makroskopis atau ketika makroskopis dia bersifat homogen, dan ketika mikroskop atau dibedakan atau menggunakan mikroskop dia akan bersifat heterogen karena dia bisa dibedakan antara fase terdispersi dan pendispersinya. Nah, kemudian dari koloid itu sendiri dia itu masih stabil dan juga ukurannya antara 1 sampai 100 nanometer. Nah, selanjutnya dari yang terakhir yaitu larutan kopi. Nah, larutan kopi itu sendiri merupakan contoh dari suspensi. Suspensi mempunyai sifat yang pertama, dia heterogen, jadi dapat dibedakan antara fase pendispersi dan dispersinya. Kemudian dia dua fase, tidak stabil, dapat disaring. Larutan kopi ini kan ada seperti serbuk yang bisa disaring, kemudian dia keruh. Nah, contohnya air kopi. Dari sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang ingin bertanya? Nah, dari Ari silakan bertanya. Nah, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari Ari. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk koloid pasti itu membingungkan karena ada dua fase. Iya benar. Jadi untuk koloid itu sendiri ketika dia menggunakan mikroskop dia dapat dibedakan antara fase terdispersi dan pendispersinya. Tapi ketika kita hanya melihat dengan mata kita sendiri, kita melihat bahwa ini hanya ada satu fase ya. Nah, oke. Terjawab Ari? Nah, oke. Jika terjawab, kita lanjutkan ke selanjutnya, sifat-sifat koloid, kemudian pembuatan koloid dan juga jenis koloid. Jadi untuk sifat-sifat koloid sendiri itu yang pertama ada efek Tyndall, kemudian dialisis, kemudian koloid pelindung, kemudian elektroforesis, kemudian koagulasi, kemudian
absorpsi, kemudian gerak brown, dan juga muatan koloid. Nah, masing-masing dari sifat itu sendiri juga memiliki pengertian. Contohnya dari koagulasi. Koagulasi adalah seperti sifat penggumpalan. Ketika suatu koloid akan rusak, dia akan terjadi penggumpalan. Nah, kemudian dari koloid pelindung. Nah, gunanya koloid pelindung itu adalah untuk mencegah adanya koagulasi. Koloid pelindung itu sendiri, jadi koloid pelindung itu koloid yang ditambahkan kepada sistem koloid supaya koloid itu tidak terjadi koagulasi atau tidak rusak. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin sampai sini? Oke, tidak. Selanjutnya dari pembuatan koloid, ada yang bisa menjawab? Pembuatan koloid itu ada 2, apa saja? Oke, Aulia. Nah, yang Aulia tahu adalah kondensasi. Ada satu lagi, mungkin ada yang bisa menjawab? Iya benar, Halida, yaitu dispersi. Oke. Ini tidak akan Ibu terangkan lebih lanjut karena ini nanti akan menjadi tugas kalian. Nah, selanjutnya jenis koloid. Jenis koloid itu ada 5. Yang pertama ada aerosol, kemudian ada sol, kemudian gel, emulsi, dan juga buih. Jadi jenis-jenis koloid itu tergantung dari fase pendispersi dan terdispersinya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, jika tidak, setelah ini Ibu ingin kalian membentuk kelompok. Kelompoknya, satu kelompok ada 2 orang. Silakan dibentuk satu kelompok 2 orang. Setelah itu Ibu mau kalian membuat mind map. Contohnya seperti ini, tapi Ibu ingin kalian membuat mind map tentang sifat koloid, kemudian pembuatan koloid, dan juga jenis koloid. Ibu ingin membuat kalian mind maps, yaitu tentang penjelasannya. Jadi di situ tertulis jelas penjelasan dari sifat-sifat koloid, kemudian dari pembuatan koloid, dan juga jenis koloid. Nah, ini waktunya masih ada 1 jam. Ibu kasih kalian waktu 40 menit. Oke, kebanyakan ya. Jadi Ibu kasih kalian waktu 30 menit. Silakan dibuat sekreatif kalian. Jadi terserah kalian mau dibuat seperti apa. Yang penting di situ tertulis jelas penjelasan mengenai sifat koloid, kemudian cara pembuatan koloid, dan juga jenis-jenis koloid. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari Ari silakan. Nah, untuk saya menjawab pertanyaan dari Ari ya. Untuk bentuk dari mind mapnya seperti apa. Jadi Ibu ingin kalian memberi di kertas A3 sudah Ibu. Untuk bentuknya sendiri terserah kalian. Yang penting di situ penjelasannya jelas. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, karena semuanya sudah paham, jadi Ibu kasih kalian waktu 30 menit. Silakan dikerjakan. Nanti 15 menit waktu terakhir untuk kalian presentasi. Oke, silakan dikerjakan. Nah, oke, kalian tadi sudah bekerja kelompok, Ibu juga sudah berkeliling. Kalian sudah bagus dalam bekerja kelompok, tapi lain kali ya. Untuk Halida, untuk pemakaian handphone atau ponsel, silakan ketika ingin memakai atau silakan isi terlebih dahulu, karena jadi lebih baiknya ponsel kalian tuh dimatikan atau dinonaktifkan supaya tidak mengganggu kegiatan belajar kalian. Nah, ketika emang itu perlu ponsel, pasti akan Ibu instruksikan untuk memakai ponsel. Jelas semuanya? Jelas. Nah, untuk pembelajaran hari ini tadi kalian sudah bekerja kelompok tentang membuat mind map tentang koloid, kemudian kalian juga sudah presentasi, semuanya bagus. Jadi kalian juga tadi sudah paham mengenai sifat, kemudian pembuatan koloid, dan juga jenis koloid. Nah, mungkin sampai sini ada yang bisa merangkum inti dari pembelajaran kita hari ini. Oke, Hanimah, silakan. Ya, Hanimah sudah benar. Ada yang bisa menambahkan dari Arika? Oke, jadi penjelasan dari Arika dan juga Hanimah sudah cukup jelas ya. Kita hari ini belajar tentang koloid. Koloid sendiri itu adalah campuran yang membatasi antara larutan dan juga suspensi. Untuk koloid sendiri itu punya sifat
dan juga punya jenis-jenisnya, dan juga ada cara-cara pembuatan koloid. Mungkin sampai sini materi yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Untuk tugas minggu depan, silakan kalian buka LKS halaman 58. Di situ ada latihan-latihan. Ibu mau kalian kerjakan pilihan ganda dan juga ureanya, kemudian kita cocokkan minggu depan. Semuanya paham? Oke. Mungkin sekian dari Ibu. Jika ada salah-salah, Ibu mohon maaf. Semoga ilmunya bisa sampai ke kalian dan juga berkah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.